Terus balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance dan juga Habar teman-teman ya. Jadi tadi barusan saya ada sedikit update info juga sih teman-teman di YouTube. And then kemarin ada bahas juga untuk Bitcoin ya. Dan akhirnya tadi syukur closingnya cukup oke. And then kita lihat per hari ini ya, market mulai start rebound, and salah satunya ini Habar ya. Ini top 1, ini ada Habar, ada Celestia, ada Peanut ya, masuk top 5 lah ya di trending coin. Dan ini yang menjadi concern sebenarnya Habar nih, lumayan ya, tadi itu 25%-an 26% loh teman-teman ya. Jadi kita akan bahas untuk Habar. Celestia ini sendiri ada saya bahas terakhir Celestia di 1 minggu yang lalu nih. Nah ini ada saya bahas juga ya untuk Celestia, XRP dan juga SUI. So kita akan bahas untuk Habar ya. Mungkin belum banyak yang akan bahas Habar untuk saat ini, so akan saya bahas duluan lah teman-teman. Nah sebelum kita bahas lebih ke teknikal ya, di sini Fear and Greed Index juga masih berada di level 20 teman-teman ya. Tentu orang-orang masih takut, masih ya intinya masih takut banget lah dengan kondisi market saat ini, takut kena bantingan lagi. Cuman ya kita lihat di sini adanya rebound seperti ini pun dirasa belum cukup ya. Tentu belum cukup gitu ya. Kemarin nyangkut pun belum, masih banyak yang belum kejemput. And then di sini sebenarnya ada good newsnya teman-teman ya untuk di minggu depan. Oh ya by the way, ini udah tanggal 1 Maret ya. Berarti kita udah memasuki bulan terakhir di Q1 2025 ya. Harapannya untuk Q1 terakhir ini ya di bulan Maret untuk 2025 bisa market lebih hijau lah teman-teman setidaknya. Dan good newsnya apa di sini ya teman-teman? Jadi adanya event crypto di White House teman-teman ya. Jadi di sini White House Crypto Summit ya, pada 7 Maret. Nah ini untuk pertama kalinya ada acara kripto di White House teman-teman ya. Jadi 6 hari lagi nih, berarti di minggu depan ya. Semoga ini bisa memberikan efek positif ya ke market kripto tentunya ya. Kita ini benar-benar tiba-tiba aja keluar teman-teman. Oke, diumumkan nanti tanggal 7 ada nih ya. Sebelumnya kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba ada seperti ini. Dan ini memunculkan harapan baru, semoga nggak di-prank lagi dan memberikan sentimen positif lah at least di bulan ini, terlepas dari The Fed sama pengumuman rilis data CPI di bulan ini gitu. Jadi ini adalah tambahan event yang ya hopefully bisa mendukung market lah, lebih ke arah yang positif teman-teman ya. Cuman sejauh apa positifnya nanti akan coba kita lihat secara teknikal seperti apa. And untuk ETF flow terakhir kali per 28 Februari di sini masih outflow teman-teman, tapi sudah beberapa institusi nge-buyback teman-teman nih. 1 2 3 4 nih udah buyback, walaupun yang lainnya ini masih jualan. Dan ada juga sih yang nggak beli ataupun nggak jual teman-teman ya. At least udah inflow lah per 28 Februari ini, bisa memberikan pertanda awal untuk market setidaknya bisa recovery dulu. Saya nggak bilang lanjut pump, tapi recovery dulu ya. Kemudian untuk Ethereumnya gimana? Untuk Ethereumnya sih terakhir masih outflow nih teman-teman ya. Belum ada yang minat untuk buy lagi pada Ethereum ya. Jadi benar-benar kita butuh sentimen yang benar-benar positif yang bisa ngangkat harga Ethereum maupun altcoin lah di bulan ini ya. Ya butuh sentimen positif di tanggal 7 ini ya. Kita lihat untuk Bitcoin Dominance dulu sebenarnya. Sebenarnya ini udah hit ya secara target teman-teman. Dimana saya kemarin udah sampaikan di sini expect adanya rejection, and then dia tes di area support ya, support kuatnya di sekitar 60,6%. And ya kita expect adanya pemantulan dulu, rebound dulu, at least dia tes di box merah pertama di sekitar 61,2%-an ya, sebelum dia lanjut turun. Cuman kalau nanti Bitcoin itu masih mengalami rebound atau kenaikan, maka ya bukan yang nggak mungkin ya untuk dia masih ke bawah naik dulu nih sampai ke range atasnya before mungkin adanya rejection lagi dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi ini di sekitar 61,48 sampai 61,83% ya. Hopefully ini masih sejalan teman-teman ya. Maka secara overall masih untuk ABC teman-teman ya, zigzag atau corrective wave-nya. Nah, jadi so far untuk Bitcoin Dominance belum ada perubahan ya, tinggal kita lihat aja karena ya Bitcoinnya ini start rebound, start mantul. Maka kenapa saya expect di sini ada pemantulan dulu ya, outflow atau money flow itu lebih condong ke Bitcoin dulu teman-teman. Makanya saya bilang di sini adanya expect dia mantul dulu gitu ya, karena sangat sulit kalau memang setelah dump kemudian Bitcoinnya mantul tapi malah Bitcoin Dominance itu drop. Itu ya sangat-sangat sulit, biasanya diiringi dengan kenaikan Bitcoin Dominance juga secara daily-nya.
Kemudian untuk Bitcoin secara daily, so far ini closingnya bagus setelah dia tes imbalance di area sini ya, walaupun nggak ke fill full, tapi ada closing dengan posisi tail candle panjang ke bawah gini ya. Syukur bukan dengan red candle drop atau batang merah besar, balok besar. Ini tail candle panjang ke bawah seperti ini menandakan memang masih adanya buyers ya, yang buyback lagi nih. Orang-orang masih tertarik ini. Oke, Bitcoin nih sampai 78.200-an dolar. Wah, ini menarik banget nih untuk di buyback gitu ya. Akhirnya mendapatkan diskon sekitar 20-25% dari all time high-nya. And ya udah, nggak ada salahnya dibeli. Akhirnya closingannya terbentuk seperti ini, teman-teman. Nah, untuk posisi saat ini, kalau memang nantinya kita kan ini udah Sabtu ya. Besok udah Minggu, kemudian lusa udah Senin, teman-teman ya. Jadi mungkin kita expect dia sideway dulu sampai memasuki minggu depan ya, hari Senin. Jadi kalau memang nanti kita mendapatkan sentimen positif pun menjelang tanggal 7 tersebut, ya kita setidaknya bisa mengekspektasikan ya, setelah penurunan yang terjadi seperti ini ya, expect untuk dia at least mantul dulu nih teman-teman. Ya mantul untuk ngejar range support kuatnya plus EMA 21 ini dulu aja. Ya di sekitar ya 90 sampai 93.000 sekitar area itu teman-teman ekspektasinya. Ya, secara daily time frame baru nanti kita lihat apakah dari situ dia mampu break atau dia nanti reject lagi seperti ini gitu ya, reject lagi dan lain sebagainya ya. Tentu kita sama-sama belum tahu nanti reaksinya akan seperti apa, tapi dengan closingan seperti ini meningkatkan probabilitas untuk dia setidaknya lanjut hijau dulu. Kalau kita melihat pada pergerakan sebelum-sebelumnya pun secara daily ya bikin tail candle cukup panjang di sini. Ini sempat sideway dulu, kemudian dia rebound. Ya reboundnya itu sebatas EMA 21. Di sini juga dia bikin tail candle cukup panjang, kemudian dia rebound sideway, kemudian retest di EMA 21 nih. Akan di retest. Di sini juga dia drop signifikan, bikin tail candle panjang, kemudian next candle hijau, sideway dulu, kemudian adanya bull candle tapi sebatas tes di EMA 21. Ini juga ya drop, bikin tail candle cukup ya lumayan lah di sini ya, walaupun nggak sepanjang sebelumnya di 5 Agustus secara daily time frame. And then perlahan market start recovery dan tes di EMA 21 teman-teman ya. Jadi so far kalau kita lihat pada beberapa pergerakan di 2024 waktu dia kena bantingan, bikin tail candle cukup panjang ya, ini keseringannya atau kecenderungannya dia akan rebound dan tes di EMA 21. Maka kalau itu terjadi kembali, maka kita bisa ekspektasikan hal yang serupa terjadi pada Bitcoin untuk start rebound, setidaknya retest nih di area ini plus ada EMA 21 nih, garis biru tuh. Ya jadi by the time itu terjadi mungkin nanti harganya akan seperti ini. Nah ya bisa aja ya mungkin mendekati 90.000, mungkin 89, 90 ya, sekitar range area itulah. Ya ini bisa menjadi concern untuk teman-teman sekalian, tapi karena kita udah memasuki weekend ya mungkin market akan tersideway dulu aja sampai kita memasuki Senin, baru nanti kita lihat reaksinya seperti apa. Apakah seperti ini ya start rebound, and kita sembari menunggu tanggal 7 nanti apa dari acara itu kesimpulannya apa, apakah mengenai regulasi atau mengenai kripto ke depannya seperti apa. Kalau misalkan kita benar-benar mendapatkan sentimen yang super bullish ya, kemungkinan area ini malah bisa dijebol juga gitu teman-teman ya. Cuman balik lagi ya, bukan berarti ini langsung start bullish super bullish ya. Kita akan menghadapi di sini di sini masih ada area supply atau order block juga ada nih teman-teman. Nah area ini tebal karena terakhir kali bantingan keras datang dari level area ini di sekitar 96.200 sampai 99.500 dolar. Plus ini udah deket juga angka psikologis 100.000 gitu ya. Jadi bisa aja nanti kalau teman-teman perhatikan, oke, kita dapat sentimen positif, market start rebound, di sini dia cuma bikin tail candle panjang, closingnya di bawah. Wah itu perlu antisipasi atau waspada. Kalau dia cuma bikin tail candle panjang ke atas, berarti kan cuma adanya grab likuiditas before mungkin dia turun lebih bawah lagi, lebih dalam lagi teman-teman. Yang kita harapkan adalah true breakout dengan bull candle, tapi setelah bull candle jangan kayak gini nih setelah bull candle jangan malah red candle kayak gini. Jadi satu hari closingan oke, besoknya closingannya langsung dibanting merah kayak gini. Jangan kayak gini ya, jangan bikin tail candle panjang ke atas dan juga jangan terbentuk seperti ini. Itu syaratnya. Ya maka PR-nya untuk si Bitcoin sebenarnya masih banyak. Ya tinggal kita tunggu dan nikmati bersama ya, riding the wave untuk di bulan ini. Ya at least ini baru tanggal 1 teman-teman ya. Kemudian secara hourly-nya gimana? Nah untuk hourly sebenarnya dia udah
hit ya di box kuning, dimana kemarin ada saya sampaikan adanya bullish divergence nih secara time frame hourly-nya, and ya kita akan visit dulu setidaknya di box kuning ya di sekitar 83.600 sampai 85.700-an dolar. Ini bahkan sempat nge-spike di 86.588 dolar gitu ya. Nah, untuk posisi saat ini gimana? Ini sebenarnya kalau kita gunakan sebuah triangle resistance juga ini udah break tuh ya, udah break dari range channelnya dia nih. Kalau misalkan saya tandain tuh di sini adanya channel and then udah break, and ya posisi saat ini pun kalau misalkan kita mau lihat lebih seksama, ini kan dia udah take ya dari previous high-nya dia udah break gitu ya. Jadi sangat wajar kalau memang nanti kita mendapatkan retracement dulu untuk dia akan ngejar ya beberapa next area target teman-teman. Dan ini adalah batas atas resistannya before harga itu start lanjut turun ya. Ini itu di sekitar range 89.375 dolar teman-teman. Ya, jadi kurang lebih untuk gambaran pada Bitcoin ya at least masih sangat wajar lah kalau memang nanti dia mendapatkan retracement dulu. Dan di sini kalau saya ambil ini beberapa kali menjadi area tahanan atau support nih ya. Tuh. Ini saya tandain warna putih ya. Jadi kita bisa support. Ya ini di level berapa? 82154 sampai 83447 dolar, teman-teman. Dan walaupun sekarang sih posisinya masih ketahan nih ya di EMA21 gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak turun ke box putih ini pun dia lanjut rebound ya bagus banget, teman-teman. Cuman ya weekend kita nggak bisa berharap banyak, menunggu di hari Senin ya teman-teman. Palingan itu update untuk si Bitcoin. Nah terakhir kita akan bahas untuk Habar sendiri. Secara daily kita bisa lihat ya, ini dia malah udah start rebound sebelum harganya itu drop atau kena dump kemarin-kemarin itu teman-teman ya. Ini udah recovery ke range waktu dia sideway. Ya di sini range dia waktu sideway ini per awal Februari nih dia balik lagi ke level yang sama tuh. Kalau saya tandain tuh, saya extend ya udah balik lagi. Dan kemarin pun dia cuma retest aja ya di week yang terbentuk pada 3 Februari nih. Kemudian dia survive and then ya hari ini start rebound teman-teman mantul. Dan kalau boleh saya tambahkan di sini adanya area demand juga nih secara daily time frame dan berguna sangat-sangat baik. Ini di range berapa bro? Ini untuk Habar di 0,613 sampai 0,1849 dolar untuk Habar gitu ya. So untuk Habar secara daily-nya udah cukup oke ya, dimana dia sekarang ini mencoba untuk break dan closing di atas EMA21. By the time ini terjadi ya kita bisa lihat ya, ini kan high sebelumnya bikin wick candle seperti ini udah di take out. Selama dia berada di atas 0,2274 dolar, dia closing di atas itu pertanda udah bagus banget untuk Habar. Jadi by the time nanti teman-teman coba lihat di lower time frame seperti 4 jamnya gitu ya, ini udah mampu di break somehow. Nanti si Habar ini mendapatkan retracement dulu gitu ya before dia going up lagi ngejar next area target di sini ya teman-teman, seperti di sini dulu ya. Ya di sini saya tandain di 0,245 sampai 249. Kemudian di sini ya di 0,275 sampai 0,281 dolar, yaitu bisa menjadi beberapa pertimbangan area ya untuk di develop atau ya untuk menjadi next targetnya Habar, karena ya secara momentum ini lebih kuat daripada kebanyakan atau daripada mayoritas altcoin. Dan ya at least kalau misalkan kita lihat ini kan kita belum confirm ya apakah dia menjadi high level atau dia masih lanjut naik gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat aja di sini ada semacam tahanan nih dan juga ada EMA21. Jadi kita bisa ambil di range area ini untuk menjadi area pantauan. Dan kalau misalkan pun kita mencoba menggunakan Fibo, walaupun ya ini belum valid juga ya teman, dari low ke high-nya. Yap, di sini ada retracement 0,5 pas nih di box putih yang tadi saya tandain ya, di sekitar level di level 0,2097 sampai 0,21576 dolar. Itu bisa menjadi pertimbangan area before dia melanjutkan penguatannya kembali ngejar beberapa next area target yang tadi sudah saya sampaikan untuk Habar. Dan ya untuk cycle kali ini sebenarnya dia ini masih bermain di atas gitu ya. Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke time frame daily, so far sih di sini kita bisa lihat ini kan low terakhirnya dia. Kemudian di sini perlu potensi untuk higher low-nya. Ya ini high and ini higher high. Dan tentunya setelah create higher low, maka targetnya pasti higher high. Ya setidaknya dia tes balik lah ke range 2 range ini, dan di ATH lamanya menurut saya masih make sense lah untuk untuk Habar ini bisa visit. Ya cuman bukan berarti kalian harus FOMO dan ya bisa manfaatkan ketika diskon. Lagi diskon kayak gini atau kemarin-kemarin udah buyback ya tinggal di develop atau di follow up aja.
ketika dia udah visit beberapa next area target resistance, ya nggak ada salahnya untuk cicil jual atau mengurangi muatan. Palingan itu aja yang bisa saya update untuk video kali ini. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman, bye bye.